Ya, salam. Selamat siang anak-anakku sekalian. Masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu Guru berharap demikian. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, agar apa yang kita terima melalui pembelajaran hari ini menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, simaklah video pembelajaran hari ini dan tetap semangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran yang kalian terima sepanjang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Materi pembelajaran hari ini yaitu gereja yang memperbarui diri dengan bahan Alkitab Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43 ayat 19 sampai dengan 20, Yosua 24 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Pernahkah kalian mempunyai suatu kebiasaan? Pasti pernah dan pasti ada. Dari suatu kebiasaan yang kita lakukan sebagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan kita, lama-kelamaan akan menjadi suatu rutinitas yang harus dilakukan dan akan menjadi suatu tradisi yang tidak akan hilang dalam hidup kita. Jadi, segala sesuatu yang bersifat kebiasaan dan kita lakukan setiap hari akan menjadi sesuatu atau suatu rutinitas dan akan menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah kira-kira adakah kebiasaan-kebiasaan di dalam gereja yang kita lihat dan menjadi suatu tradisi dalam kehidupan bergereja dan kehidupan orang-orang Kristen. Lalu pertanyaan bagi kita, kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada di dalam gereja? Tentu saja ada. Dan pada kesempatan ini, mari kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam gereja. Ada beberapa pembahasan dalam materi ini yang sudah dianggap, yaitu sudah seharusnya demikian, dalam arti bahwa itu memang sudah ada dalam gereja itu, atau sejak dahulu memang begitu adanya dan menjadi suatu kebiasaan. Sementara pada kenyataannya tradisi seperti itu tidak dimaksudkan demikian, namun sebuah tradisi muncul dari kebiasaan setempat yang kemudian dijadikan aturan yang bersifat umum. Jadi karena itu sudah merupakan kebiasaan dan tradisi yang tidak bisa dirubah, maka dijadikan sebagai aturan yang bersifat umum di dalam gereja tersebut atau dalam kebiasaan orang-orang Kristen. Sebuah tradisi muncul dari kebiasaan setempat atau yang kita bahas tadi, kebiasaan-kebiasaan di dalam bergereja atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan kekristenan, di mana aturan-aturan yang dibuat yaitu memang sejak dahulu memang begitu atau sudah seharusnya demikian dan tidak ada perubahan kemudian menjadi aturan yang bersifat umum. Ya, contoh yang pertama adalah satu, tentang kepemimpinan perempuan. Ada sejumlah gereja yang menolak kepemimpinan perempuan atau pentahbisan perempuan, di mana dalam gereja tersebut hanya laki-laki yang boleh ditahbiskan menjadi pendeta ataupun pengerja-pengerja yang bersifat kepemimpinan di dalam gereja, sementara perempuan dianggap tidak layak atau tidak cocok untuk menjadi pendeta karena urusan perempuan hanya di dalam rumah tangga saja. Dalam bab pertama, kita pernah mempelajari tentang gereja perdana, di mana gereja perdana menjelaskan tentang gereja yang terbuka, yaitu gereja yang merangkul semua pihak yang tersingkirkan. Dan gereja ternyata adalah sebuah komunitas yang revolusioner
dan mengakui kepemimpinan perempuan di gereja. Ini artinya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun yang menjadi kepemimpinan di dalam gereja. Akan tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu dalam suatu komunitas setempat bahwa sejak dahulu memang begitu adanya dan dijadikan sebagai aturan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah peribadahan. Masalah lain yang berkaitan dengan tradisi adalah penggunaan alat-alat musik. Dalam kebaktian, alat musik pada zaman dahulu kala atau warisan tradisi yang diturunkan oleh para misionaris Belanda adalah menggunakan piano atau organ untuk mengiringi nyanyian gereja dan untuk mengiringi lagu-lagu jemaat. Alat-alat musik yang lain dianggap tabu, misalnya gitar, dianggap tidak layak dipergunakan dalam kebaktian. Begitu pula alat-alat musik tradisional seperti gamelan atau gondang Batak tidak boleh dimainkan dalam kebaktian-kebaktian di gereja karena dianggap sebagai musik orang kafir. Akan tetapi sekarang pandangan itu sudah berubah. Oleh karena itu, sekarang kita melihat banyak sekali gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang diangkat dari tradisi setempat. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran teologis. Nah, di sini perubahan berikutnya yang perlu dipahami oleh anak-anak adalah perubahan yang dihasilkan oleh perkembangan teologi. Banyak orang yang keliru memahami dan menganggap bahwa teologi datang sebagai wahyu dari Allah kepada manusia. Banyak orang tidak paham bahwa teologi atau ilmu tentang ketuhanan adalah hasil refleksi dan pergumulan iman manusia dengan konteksnya sehari-hari. Salah satu contoh tentang perubahan dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari, di mana manusia di masa lampau percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Pendapat ini disanggah oleh Galileo Galilei, seorang ahli astronomi. Galileo menerbitkan bukunya pada tahun 1610 dengan judul Sidereus Nuncius yang memuat hasil pengamatannya dengan menggunakan teleskop yang baru terhadap bagian-bagian bulan. Kemudian tulisan Galileo ini menimbulkan persoalan bagi para teolog gereja pada waktu itu karena gereja menganut pandangan Aristoteles dan Ptolemeus yang berpandangan geosentris, yaitu bahwa mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hal-hal yang diperhitungkan sesuai dengan keadaannya atau sudah memang begitu keadaannya dan dijadikan sebagai sesuatu yang umum. Akan tetapi karena harus terjadi perubahan-perubahan, yaitu gereja harus memperbarui diri supaya gereja tumbuh, bangkit, dan berkembang tidak hanya pada satu tempat, tetapi menjadi sesuatu yang lebih luas lagi untuk dikembangkan demi kemajuan umat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernahkah kalian berpikir tentang perubahan, yaitu di mana kalian pun ingin merubah pola hidup kalian? Pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang baik, dalam arti bahwa meninggalkan pola hidup yang lama menuju ke pola hidup yang baru untuk mengalami suatu perubahan dengan tujuan yang positif. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang perubahan sebagai hukum kehidupan. Yang pertama, yaitu mimikri sebagai mekanisme perlindungan diri, di mana mimikri berarti peniruan. Mimikri pertama kali ditemukan oleh Henry Walter Bates, sahabat Charles Darwin, yang datang dari Inggris ke Brasil pada tahun 1832 untuk melakukan penelitian alam. Mimikri adalah mekanisme perlindungan diri yang dikaruniakan Tuhan kepada jenis-jenis makhluk tertentu, binatang maupun tumbuh-tumbuhan.
Dengan mekanisme ini, mereka dapat mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh yang berbahaya serta menjaga kelangsungan hidup mereka dan keturunannya. Jadi, mimikri adalah mekanisme perlindungan diri yang dikaruniakan Tuhan. Jadi, manusia pun wajib memiliki contoh seperti mimikri tersebut, yaitu perlindungan diri yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka atau kelangsungan hidup manusia dan keturunannya dari serangan-serangan musuh. Dan serangan-serangan musuh yang bagaimanakah yang dihadapi manusia? Yang pertama adalah dari dirinya sendiri yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah manusia berubah. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah yang tampaknya paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Oleh karena itu, manusia mampu bertahan sampai sekarang, di mana dahulu manusia hidup dengan berburu dan mencari makanannya di hutan. Sekarang ia telah belajar bagaimana beternak dan bercocok tanam, sehingga ia harus belajar merencanakan kehidupannya dengan baik. Dan manusia pun menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Kemudian manusia belajar membaca tanda-tanda perubahan iklim dan membuat pakaian yang sesuai dengan iklimnya. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran pada waktu minggu-minggu yang lalu di mana kita membahas tentang definisi gereja atau yang kita sebut sebagai eklesia, di mana eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi, gereja bukanlah gedungnya atau bangunannya, akan tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang bersekutu di dalam bangunan tersebut untuk menjadi satu kesatuan yang kokoh. Pada kesempatan ini, yang pertama adalah yang harus diubah, yaitu pembaruan umat Allah. Pembaruan yaitu sesuatu yang harus dilakukan menjadi sesuatu yang baru dengan cara meninggalkan kehidupan yang lama untuk kemudian merubahnya dengan kehidupan yang baru. Contohnya, ketika umat Allah malas datang bersekutu, tidak melakukan hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi, tetapi ketika mau untuk berubah dan mau mengalami pembaruan dengan Allah, maka semuanya itu akan dirubah, yaitu dari malas menjadi yang rajin. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah yang baru. Kemudian yang ketiga, gereja yang diperbarui. Yang keempat adalah pembaruan melalui gerakan Pentakostal. Gerakan Pentakostal yang melahirkan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik muncul di Amerika Serikat pada tahun 1901 ketika Agnes Oates-Mann menerima karunia berbahasa roh di Topeka, Kansas. Gerakan ini muncul dari kelompok Metodis ketika sejumlah orang menindukkan kegairahan dan kesederhanaan dalam beribadah, karena ibadah gereja pada waktu itu menjadi sangat formal dan kaku, seperti apa yang terjadi pada hari Pentakosta ketika gereja perdana terbentuk. Gereja ini juga menekankan karunia-karunia roh yang dapat dimiliki oleh siapa saja. Kemudian gereja yang terus memperbarui diri. Ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformanda saja. Artinya, gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus memperbarui dirinya. Ya, kita sudah melihat bagaimana pembaruan terus-menerus terjadi dalam gereja, karena gereja terus-menerus menghadapi
tantangan-tantangan yang baru. Berubah adalah hukum alam. Apabila gereja tidak berubah, maka gereja itu akan mati di gilas zaman, seperti halnya dinosaurus yang tidak dapat mengubah dirinya menjadi lebih kecil ketika bumi sudah menjadi semakin penuh oleh berbagai makhluk hidup dan sumber makanannya pun semakin habis. Jadi, siapakah yang harus berubah? Bangunannya kah atau orang-orang yang ada di dalamnya? Tentu saja orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu melalui pembaruan umat Allah dan gereja sebagai umat Allah yang baru, kemudian gereja yang terus-menerus diperbarui dan pembaruan melalui gerakan Pentakosta serta gereja yang terus memperbarui diri.